government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Faktor internal. Ketimpangan kapasitas sektoral, tumbuhnya ekosektoral, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Praktek WOG, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Adapun tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Best practice WOG, budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Kemudian, hubungan dalam WOG. Yang pertama, koordinasi yang meliputi penyertaan, dialog, dan joint planning. Yang kedua, integrasi yang meliputi joint working, joint venture, dan satelit. Kemudian yang terakhir ada kedekatan dan pelibatan yang meliputi aliansi, strategis, union, dan merger. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Isu aktual terkait WOG. Penggeledahan blok hunian warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk yang jarang dilaksanakan. Penyebab terjadinya isu tersebut, kurangnya koordinasi antara pihak lapas dan pihak Polres Luwuk. Hal ini juga dapat berpengaruh kepada kurangnya kerjasama yang kolaboratif dan sinergitas. Dampak yang ditimbulkan akibat isu tersebut, yang pertama, banyaknya peredaran handphone yang berada di dalam area lapas. Yang kedua, dapat menjadikan transaksi narkoba di area lapas semakin besar, sebab para bandar narkoba dapat leluasa berkomunikasi dengan anggota-anggota mereka yang berada di luar lapas. Untuk pihak yang terkena dampak ialah Lapas Kelas 2B Luwuk itu sendiri yang menjadi sorotan dari kantor wilayah. Solusi dari isu tersebut ialah pihak Lapas Kelas 2B Luwuk harus selalu berkoordinasi kepada pihak Polres Luwuk agar terciptanya kerjasama yang kolaboratif dan sinergi untuk melakukan penggeledahan ini secara rutin guna memberantas peredaran handphone dan narkoba yang berada di dalam area lapas. Salah satu isu aktual terkait dengan WOG di rutan kelas 12 Sidrap yaitu sampah yang menumpuk akibat keterlambatan dari pihak kebersihan untuk mengambil sampah. Hal ini diakibatkan karena pengambilan sampah oleh petugas kebersihan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Dampak yang ditimbulkan yaitu sampah akan semakin menumpuk dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Pihak yang terkena dampak ini yaitu rutan Sidrap. Kemudian, solusi untuk menyelesaikan isu permasalahan ini yaitu perlunya koordinasi lebih lanjut terkait pengambilan sampah oleh rutan Sidrap dan Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap. Pengambilan sampah minimal dilakukan 3 kali dalam seminggu serta pengadaan bak sampah baru untuk mengurangi penumpukan sampah apabila
adanya keterlambatan dari petugas kebersihan. Isu aktual terkait WOG. Overstaying tahanan di rutan kelas 2B Sedendeng Rapang. Overstaying dalam hal ini adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya. Penyebab terjadinya overstaying tahanan ini karena belum adanya perpanjangan masa penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dari pihak yang terkait seperti Pengadilan Negeri untuk tahanan A3. Adapun dampaknya yaitu tergantungnya status penahanan tahanan. Yang kedua, tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh oleh tahanan. Dan yang ketiga, peralihan dari status tahanan ke narapidana yang lama mengakibatkan tahanan tersebut lama memperoleh haknya, seperti hak remisi dan lain-lain. Adapun pihak yang terkena dampak yaitu pertama, tahanan yang bersangkutan, yang kedua, keluarga tahanan, dan yang ketiga, petugas pemasyarakatan yang dalam hal ini adalah rutan kelas 2B Sedendeng Rapang. Karena jika terjadi overstaying, rutan kelas 2B Sedendeng Rapang akan mendapatkan teguran baik dari kantor wilayah maupun dari pusat. Adapun solusi terkait overstaying tahanan ini yaitu dilakukannya koordinasi yang lebih intens antara rutan Sidrap dengan pihak yang terkait, mulai dari kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung. Best practice yang dipilih yaitu pelaksanaan vaksinasi bagi warga binaan pemasyarakatan di rutan kelas 2B Sidrap. Vaksinasi bagi WBP ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, di mana sampai sekarang ini vaksinasi bagi WBP telah mencapai angka 95% dan 5% sisanya belum divaksin dikarenakan alasan medis. Namun vaksinasi ini telah sampai di tahap yang kedua. Pelaksanaan vaksinasi bagi WBP ini merupakan pencegahan penularan COVID-19 agar tidak tersebarnya virus tersebut ke dalam area lapas dan dapat memutus mata rantai penularan virus corona. Kemudian, dari pola pelayanan yang diambil yaitu satu atap, karena hanya dilaksanakan di rutan kelas 2B Sidrap, di mana pelayanan ini dilaksanakan di suatu ruangan untuk melakukan vaksinasi. Jenis pelayanan yang dipilih yaitu jenis pelayanan yang bersifat jasa. Kemudian, nilai whole of government yang diterapkan yaitu integrasi joint working, karena di kegiatan vaksinasi bagi WBP ini hanya bersifat sementara sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi sekarang ini.